Kok bisa ya itu orang hidupnya beruntung terus? Hebat. Halo teman-teman, kali ini kita akan unboxing cerita dari buku yang berjudul How Luck Happens, karya Janice Kaplan dan Barnaby Mars. Jadi kita akan bongkar nih, sebenarnya orang beruntung tuh gimana sih, kok bisa gitu. Kita akan bahas dalam 4 poin. Yang pertama adalah keberuntungan ternyata ada rumusnya. Nah, kita coba samain dulu nih arti dari keberuntungan di kepala kita. Jadi, keberuntungan itu beda sama kesempatan. Tapi, kesempatan itu adalah bagian dari keberuntungan. Sorry, gimana? Kok agak ribet, gue agak kurang paham. Jadi, sedikit mengutip tatonya John Wick ya, yaitu Fortis Fortuna Adiuvat. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Fortune favors the bold, atau artinya keberuntungan bersama orang-orang yang berani. Jadi, rumus keberuntungan dalam buku ini itu adalah keberuntungan sama dengan kesempatan plus kesiapan. Ya, itu dia, kesiapan. Kesempatan adalah hal yang sayangnya nggak bisa kita kontrol atau di luar kontrol kita. Tapi kesiapan itu bisa banget kita kontrol dan kita sempurnain, teman-teman. Contohnya kayak kita lagi makan di sebuah acara party yang mewah ya. Terus kita dikasih kesempatan untuk duduk di sebelah investor ternama. Lalu karena kita udah duduk sebelah dia, kita pengen jelasin nih ide bisnis kita jelasin dengan passionate, kita jelasin dengan clear, dengan rinci. Ternyata dia suka sama penjelasan kita dan akhirnya dia mau investasi sama bisnis kita. Nah, dari cerita tadi, kesempatan itu adalah kita yang dapat kesempatan duduk di samping investor terkenal. Tapi cara kita bercerita, kita ngejelasin bisnis plan kita ke investor itu adalah kesiapan kita. Jadi, kita bisa fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol dan bisa kita sempurnakan. Nantinya pasti kesempatan itu akan datang kalau kita percaya kok. Balik lagi, fortune favors the bold. Kesempatan bersama orang yang berani. Yang kedua, kita harus PDKT sama keberuntungan itu. Cara PDKT sama keberuntungan itu ada 3 metode nih. Yang pertama itu kita harus gigih atau persisten. Yang kedua itu kita harus samperin keberuntungannya. Yang ketiga itu kita harus berbeda. Jadi menurut buku ini, keberuntungan itu ternyata suka banget berada di sekitar orang-orang yang tidak pernah menyerah. Tuhan, jangan menyerah ya guys. Contohnya kalau kalian pernah dengar kayak resep KFC yang udah ditolak 1009 kali. Gila, banyak banget kan. Terus juga kayak J.K. Rowling yang novel Harry Potter itu juga ditolak sama penerbit selama 12 kali kalau nggak salah. Walaupun ditolak sekian banyak, tapi mereka nggak pernah berhenti karena mereka tahu kesuksesan ada di depan mata. Mereka nggak akan nyerah sama apa yang mereka kejar. Jadi kalau kita gagal, terus kita dihina, atau kita pada saat memulai sesuatu kita dikatain, biarin aja, nggak apa-apa. Kayak gue nih, baru mulai YouTube ini mungkin gue akan dibilang sok tahu, sok pinter, tapi nggak apa-apa selama kita niatnya baik, kita harus jalanin aja. Nah, yang kedua, selain kita gigih, kita juga harus samperin di mana tempat keberuntungan itu berada. Contohnya kayak aktor-aktor film Hollywood ya, yang mereka akan samperin keberuntungannya di Hollywood. Terus kayak startup itu juga mereka akan samperin keberuntungan mereka di Silicon Valley. Nah, kamu kira-kira keberuntungannya ada di mana nih yang bisa kamu samperin? Lalu yang ketiga, ini adalah kenyataannya bahwa ternyata orang yang gigih dan orang yang nyamperin tempat keberuntungannya itu banyak. Nah, karena banyak yang seperti itu di luar sana, jadi yang harus kita lakuin adalah gimana caranya kita bisa stand out, gimana caranya kita bisa berbeda dari yang lain. Dengan begitu, akan makin besar kemungkinan keberuntungan berada di samping kita. Orang kita udah PDKT kok, ya nggak? Yang ketiga ini kita harus bangun networking kita juga. Ada yang bilang, your network is your net worth. Yes, betul banget, kekayaan kita adalah jaringan pertemanan kita sendiri. Kenapa? Karena kemungkinan untuk dapat kesempatan baru itu bisa jadi jauh lebih besar ketika kita ketemu sama orang yang baru dan belum kita kenal, dibandingin sama orang yang udah kita biasa ajak ngobrol atau sahabat-sahabat kita sendiri. Dan yang keempat adalah gimana caranya kita menghadapi yang namanya bad luck. Jadi bad luck nggak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan dalam menghadapi bad luck adalah reaksi kita sendiri terhadap kejadian tersebut. Misalnya kita bisa ubah cara kita memandang kejadian yang kita bilang bad luck tersebut ya. Contohnya pencipta Walt Disney nih. Ternyata dulu Walt Disney pernah dipecat dari kantornya, kalau nggak salah itu koran harian di Kansas gitu, karena dibilang dia kurang kreatif. Bayangin, Walt Disney kurang kreatif. Hingga akhirnya ketika dia dipecat, dia fokus untuk bikin perusahaan sendiri. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa Walt Disney punya perusahaan entertainment terbesar di dunia. Untuk menghadapi bad luck, kita juga bisa fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol juga. Contohnya kalau kesialannya berupa penyakit. Riset dari Harvard bilang, lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya di Amerika itu meninggal lebih cepat karena obesitas, karena rokok, dan karena tekanan darah tinggi. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah dengan milih makanan yang sehat. So, kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Nah, kita harus ingat,
Kita harus fokus sama hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan. Kalau yang nggak bisa kita kontrol, itu namanya takdir. Nah, intinya keberuntungan itu bisa banget kita atur. Minimal kita udah siap menghadapinya ketika kesempatan datang. Balik lagi ke rumusnya, keberuntungan sama dengan kesempatan plus kesiapan. Semakin siap kita, semakin suka keberuntungan dan kesempatan nyamperin kita. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kita bisa semakin beruntung ya lain kali. Di video berikutnya kita akan banyak ngebahas buku-buku lainnya atau kisah-kisah seru lainnya agar kita bisa nambah wawasan bareng-bareng. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silakan like video ini dan juga silakan subscribe channelnya agar kita bisa belajar bareng-bareng terus-terusan ya. Sampai jumpa di video berikutnya.